Isra Mi'raj itu sesungguhnya adalah pertunjukan keimanan. Dan Sayyidina Abu Bakar telah memberikan kepada kita prinsip yang sangat penting di dalam kita mengimani perkara-perkara akidah, yaitu berdasarkan kepada, kalau dulu dia berdasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Nabi. Ini hari Nabi sudah ada, yang ada bersama kita adalah tinggalan Nabi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu sepanjang ada dikatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita wajib percaya. Itulah cara iman Sayyidina Abu Bakar yang dipuji habis oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, lawuzina imanu Abu Bakrin, andai imannya Abu Bakar itu ditimbang biimani ahlil ard, dengan imannya seluruh penduduk bumi, la rojaha imanu Abu Bakrin, maka imannya Abu Bakar ini yang lebih unggul. Jamaah sekalian, orang seperti inilah Sayyidina Abu Bakar yang memiliki keimanan yang begitu kokoh, sedemikian sehingga dipuji habis dengan pujian yang seperti tadi sudah disampaikan, yang kemudian dipilih oleh para sahabat sebagai Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Bukan mengganti sebagai nabi, karena la nabi ba'di, tidak ada nabi selepas. Menggantikan nabi sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin masyarakat Islam pada waktu itu. Orang yang memiliki keimanan yang sangat kokoh. Jamaah sekalian, pemimpin dan kepemimpinan itu dalam Islam amat sangat penting. Sedemikian pentingnya sampai-sampai Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil Iqtiqad menggambarkannya sebagai saudara kembar. Ad-dinu usul, ad-dinu wa sultanu ta'amani. Agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Kita sering menyebut dengan istilah dua keping dari mata uang, dua sisi dari keping mata uang. Ad-dinu wa sultanu ta'amani. Agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Ad-dinu usul, agama itu pondasi, wa sultanu harisun, dan kekuasaan itu penjaga. Lalu Imam Ghazali mengatakan, famala usa lahu famahdumun. Apa yang tidak ada pondasi dia pasti akan runtuh. Wa mala harisalahu fadha'i, dan apa yang tidak ada penjaga maka dia akan lenyap, akan hilang. Jangan sekalian, agama masih ada, tapi agama ini memerlukan penjaga, memerlukan harisun. Siapa itu harisun? Harisun itu penguasa. Sedemikian pentingnya kepemimpinan dan kepemimpinan sampai-sampai para sahabat sepeninggal Nabi tidak bergegas menguburkan jenazah Nabi. Tertunda penguburan jenazah Nabi itu sampai 3 hari 2 malam. Nabi meninggal hari Senin, baru dikuburkan hari Rabu. Itu sepakat para sahabat, tidak ada yang mengingkarinya. Maka ini dikatakan sebagai ijma sahabat. Dan ijma sahabat itu kedudukannya dalam sumber hukum syariat Islam itu sangat tinggi. Dia menjadi sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma sahabat. Mengapa sampai begitu? Karena sederhana saja, siapa yang akan memimpin penguburannya, lalu kalau ada apa-apa, lalu siapa yang akan mengambil keputusan dan sebagainya. Dan bersepakatlah para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah, satu tempat yang ini hari kalau kita ada di Madinah itu ada di pojok di depan Hotel Movenpick, itu sebuah taman. Sekarang ini, dulu itu menjadi tempat yang sangat bersejarah karena tempat berkumpul kaum Muhajirin dan Ansor menyepakati Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifatu Rasulillah. Dan ijma sahabat juga yang kemudian sebagaimana ditulis oleh Syekh Abdul Majid di dalam kitab Qawaid Nidamul Hukmi Al-Islam, pilar-pilar pemerintahan Islam, bahwa ada 7 syarat utama kepemimpinan dalam Islam. Apa saja itu? Yang pertama, dialah mustilah seorang muslim.
Yang kedua, dia mestilah seorang laki-laki. Nabi mengatakan la yuflihal qaum walau amrahum imra'atan. Ini hadis mengomentari naiknya Buaran putri Kisra sebagai pengganti Kisra raja Persia. Sigot khobariyah hadis ini, tetapi di situ ada dam, ada celaan yang oleh para ulama dipahami sebagai korinah untuk menunjukkan bahwa haram kita mengangkat penguasa di dalam sebuah negara. Dalam pengertian Islam itu seorang perempuan Muslim, laki-laki balik, tidak boleh anak-anak, karena anak-anak ghairul mukallaf, lalu berakal, tidak boleh orang yang hilang akalnya. Yang kelima, merdeka, tidak boleh seorang budak, atau juga tidak boleh seorang yang ada di dalam cengkeraman orang lain. Yang keenam, adil. Yang ketujuh, mampu. Adil ini penting. Kenapa dia harus muslim? Karena dia harus adil. Adil itu lawan kata dari fasik. Fasik itu apa? Berdosa. Kenapa dia harus adil? Adil karena dia harus memimpin masyarakat Islam di mana di dalamnya diterapkan syariat secara kafah. Jangan sekalian, begitulah para sahabat dulu mengatur agama ini sebegitu rupa sehingga akhirnya berkembang ke seluruh penjuru dunia. Lalu tegaklah sebuah peradaban yang agung berbilang abad lamanya. Para sejarawan menyebut 700 tahun Golden Age, abad keemasan, melingkupi seluruh dunia di saat Eropa dan Amerika di dalam kegelapan. Jadi jamaah sekalian, kita tidak boleh menyepelekan soal pemimpin dan kepemimpinan, karena pemimpin dan kepemimpinan itu satu hal yang amat sangat vital. Ibarat kendaraan dia adalah supir, ibarat kapal dia adalah nahkoda, ibarat pesawat terbang dia adalah pilot yang akan menentukan kemana kendaraan itu akan melaju, termasuk akan menentukan keselamatan perjalanan. Kita bukan dalam perjalanan, tapi ini perjalanan kehidupan. Kepemimpinan yang berkualitas akan menentukan laju tidaknya perjalanan sebuah masyarakat, sampai tidaknya perjalanan masyarakat ke tempat tujuan, dan akan menentukan corak kehidupan masyarakat. Kita sudah punya pengalaman sekian tahun lamanya, pemimpin ini, pemimpin itu, dan kita sudah merasakan seperti apa. Karena itu sebagai seorang muslim harus punya kesadaran politik. Kesadaran politik itu adalah kesadaran di mana kita ini harus mengerti cara Islam itu mengatur kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, keluarga, maupun kehidupan masyarakat dan negara. Di antara yang paling penting dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan negara itu adalah soal pemimpin.